Alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, ini bisa jadi momen terpenting untuk kripto sekarang ini. Kemudian nanti juga kita bicara mengenai Ripple ya. Ada berita yang bagus-bagus terus ini di Ripple teman-teman. Oke, untuk sementara ini kita update dulu mengenai harga. Harga Bitcoin ketika saya record ini berada di 87.000, Ethereum masih tertahan ya di 2.000, setidaknya itu sudah bagus ya untuk si Ethereum-nya karena sudah berhasil keluar dari area 1900, 1800 yang terus saja terjadi beberapa waktu belakangan ini, dan itu juga mempengaruhi banyak alts yang turun teman-teman. Kemudian untuk berita yang menarik dari Donald Trump di sini. Guys, momen terpenting yang saya katakan di sini berkaitan dengan tarif yang akan terjadi di tanggal 2 April nanti. Donald Trump ini kayaknya memang senang drama dia. But this one is a good one. Kali ini drama yang ininya bagus. Itu menurut saya ya teman-teman. Dan akhirnya Donald Trump akan sedikit melunak nih kepada beberapa negara. Atau dia juga mungkin mikir lain ya. Apabila dia tegang-tegang terus dengan beberapa negara lainnya, kemungkinan besar ekonomi Amerika juga akan terpengaruh atau dia terdampak negatif lah kepada Amerikanya sendiri. Donald Trump memang senang dengan dolarnya, dia bangga dengan dolarnya karena itu adalah senjata Amerika teman-teman. Dan kali ini melalui World Liberty Finance-nya dia, mereka mengumumkan ini akan launch untuk stablecoin mereka yang bernama USD1. Guys, Donald Trump ini tidak ingin dolar itu lemah. Jadi banyak sekali cara yang dia lakukan untuk memastikan dolar itu tetap punya hegemoni di dalam perekonomian global. Jadi melalui WLFI-nya dia di sini, selain membeli kripto, selain membeli Bitcoin ataupun altcoins lainnya, mereka juga akhirnya mengeluarkan stablecoin mereka sendiri, dan ini menandakan bahwa kripto itu benar-benar disupport di Amerika, teman-teman. Melalui stablecoin salah satu contohnya. Kemudian kita melihat ke pergerakan harga di sini. Bagaimana Bitcoin itu dibikin turun gara-gara banyak sekali sellersnya. Dan sekarang ini dari Mr. Crypto, dia menampilkan kepada kita ini sebuah analisa mengenai kumulatif net taker volume. Ini adalah volume penjualan yang terjadi semenjak bulan Februari di sini teman-teman sampai ke Maret tanggal 24 ini ketika diupdate. Untuk yang warna ungu di sini sudah mulai exhausted dia, udah capek nih yang jualan teman-teman. Jadi saatnya mereka jangan capek untuk melakukan pembelian. Itu yang kita ekspektasikan di sini. Dan untuk stablecoin sendiri karena banyak yang jualan ya, mereka ini sideline banyak sekali ini untuk stablecoin, artinya uang yang parkir itu di luar market itu banyak teman-teman. Di sini kisarannya 31,8 billion, itu yang tidak masuk kemana-mana, itu stay dia, parkir dia, dan menunggu akan dimasukkan kemana nanti kira-kira. Apabila teman-teman punya pandangan mengenai stablecoin dari para big money ini mau ditaruh kemana, coba kalian tulis di kolom komentar. Dan teman-teman, apabila kalian suka dengan konten ini, give like ya. Berikan like ke video kali ini ataupun subscribe ke channel ini. Teman-teman, kita lanjutkan di sini. Ada yang menarik ini dari Gordon mengenai sinyal beli ya. Makanya saya katakan ini momen penting sekali untuk kripto di sekarang ini. Karena ada flash buy signal yang ditampilkan oleh pergerakan dari para miners ya. Karena setelah halving itu biasanya terjadi kapitulasi di para miners itu, dan itu bikin harga turun terus dalam 8 bulan ya. Kalau kita lihat berdasarkan riwayat sebelum-sebelumnya, 8 bulan itu memang dia turun terus, dia lemas terus, dan setelah itu dia balik kemudian menjadi bullish teman-teman. Dan itulah skenario yang kita ekspektasikan ke depan ini, apakah akan terulang ini skenario tersebut teman-teman ya. Kemudian untuk altcoins di sini berserta Bitcoin ataupun stablecoin, semuanya di sini teman-teman, untuk total market cap dari kripto di sini semoga dia bertahan ini di level support, karena dia ngetes ternyata level support di sini di area 2,7, 2,5 di sini, dan sekarang berada di 2,81 ketika ini diupload ya atau diposting. Semoga ini menjadi
area yang penting untuk terjadi pemantulan ke depannya, sahabat Black Cuan. Sementara itu untuk altcoins-nya sendiri, ini altcoins market cap di sini ada patterns lagi-lagi, ini fraktal aja sih kita bicara teman-teman ya. Fraktal ini pernah terjadi di 2021 ketika dia terjadi bullish cross di sini, kemudian membawa pergerakan dari altcoins market cap ini terjadi kenaikan 1400%. Yang sekarang ini taruhlah tidak 1400%, 1000% sajalah. Ngeri ya, ngeri pergerakan ini apabila skenario ini benar-benar dia flipping menjadi bullish cross di sini teman-teman, dan gas dia terus naik ke depan ini, ya mungkin kita perlu sabar juga, tidak juga gelagapan ya. Ini akan terjadi dalam sehari, 2-3 hari, enggak. Itu tidak akan terjadi secepat itu teman-teman. Akan ada namanya itu takes time dalam hal ini. Pasar ini akan bikin semacam pergerakan dulu, naik-naik dulu beberapa persen, habis itu dia ada koreksi dikit, kemudian dia naik lagi. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi kita sabar aja dulu di sini di tahun 2025 ini sebelum akhirnya bullish cross ini benar-benar konfirmasi terjadi. Dan teman-teman, yang sering kita bicarakan di beberapa video kita sebelumnya adalah mengenai pergerakan dari alt season. Buat kalian yang sudah tidak lagi percaya, ya itu balik lagi ke analisa kita masing-masing. Dalam hal ini, saya ekspektasikan alt season itu akan terjadi ke depan ini apabila skenario-skenario yang kita bicarakan sebelumnya itu terjadi. Dan ini juga kita bicarakan ketika dia ini sudah mulai berada di area yang kita sebut sebagai oversold saja ya di sini. Kalau kita ke coin market cap di sini, kita bisa lihat di Fear and Greed Index di sini teman-teman. Yang sering saya katakan itu adalah kita membeli ketika area ini di bawah sini teman-teman. Jadi kalau dia sudah di area yang hijau-hijau seperti ini, itu exit-exit aja lah sebagian besar gitu kan. Di area ketakutan-ketakutan di sinilah kita mengakumulasi sebenarnya ya, menurut saya di sini teman-teman. Dan tentu saja ini bukan financial advice, teman-teman tetap melakukan riset kalian secara mandiri. Saya membicarakan mengenai Fear and Greed Index ini karena dia relate sama yang namanya alt season index tadi itu teman-teman. Jadi ketika dia di bawah sini benar-benar ini lagi fear, altcoin sini terdiskon parah, ngeri dia terdiskonnya teman-teman. Oleh karena itu kita menunggu dia terjadi kenaikan-kenaikan di sini. Jadi ketika sudah mulai greed di sini, maka di situ adalah peluang untuk exit-exit sebagian besar dari pembelian di bawah sini teman-teman. Sama seperti kita menunggu si alt season di sini. Kemudian di sini teman-teman ya, saya ingin bicarakan apabila semua skenario yang kita katakan tadi itu akan berhasil, maka konfirmasi terakhir yang kita butuhkan di sini adalah dari Bitcoin dominance teman-teman. Yang sampai sekarang ini masih dia bertahan di area 60-61 teman-teman. Dan kita lihat di sini terjadi rising wedge ya, yang menandakan bahwa ini pelemahan momentum ke atas di sini teman-teman. Jadi ke depan ini apabila si BTC dominance-nya ini mau dia kerjasama, artinya turun teman-teman, maka altcoins itu bisa ada yang 10x bahkan lebih dari itu terjadi kenaikannya. Jadi mari kita lihat seperti apa ke depannya teman-teman untuk BTC.D-nya. Dan yang terakhir di sini ada Ripple guys. Ripple di sini sama-sama dia dengan SEC ya. Jadi mereka berdua ini udah bikin kesepakatan kayaknya, udah ada negosiasi antara SEC dan si Ripple, perusahaannya XRP. Jadi mereka tidak lagi menjatuhkan denda atau bayaran 125 juta US dollar, tetapi hanya akan membayar sekitar 50 juta US dollar saja. Jelas ini sudah ada negosiasi di belakang layar, terutama mungkin ada pengaruhnya dari Donald Trump. Kita tahu kan Brett Garlinghouse itu beberapa kali ketemu dia dengan Donald Trump, jadi bisa aja ya deal di belakang layar itu terjadi, dan ini sangat-sangat menarik kepada perusahaan Ripple di sini teman-teman, yang artinya legitimasinya dia sebagai aset yang ada di Amerika, yang dibangun di Amerika, itu semakin positif. Dan orang-orang yang hold XRP selama ini bertahan dia dengan segala macam drama, hujatan segala macam, itu selalu mendapatkan kabar baik semenjak Donald Trump ini menjadi presiden di Amerika Serikat. Oleh karena itu, bright days for XRP teman-teman, ataupun perusahaannya Ripple. Hari-hari yang cerah itu sepertinya menanti ke depan ini. Dan sebagai kesimpulan saya di sini adalah
Tetaplah sahabat Black Cuan melakukan riset kalian secara mandiri. Beritanya ini memang lagi positif-positif banget di sini. Kayaknya media-media ini udah mulai kasih kita news yang bagus-bagus sekarang ini. Dan ini semoga menjadi pertanda hijau-hijau ke depan ini, teman-teman. So guys, sekian update kita kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.